Di sebuah ruangan gawat darurat, para dokter sedang melakukan tindakan medis. Di antara mereka, seorang pasien bernama Jin Leshan tengah berjuang antara hidup dan mati. Ia adalah seorang insinyur mesin yang terlalu banyak bekerja, hingga akhirnya jantungnya mengalami stroke, membuat hidupnya berada di ambang kematian. Segera setelah ia lahir, orang tuanya meninggal karena kecelakaan mobil, menjadikannya yatim piatu sejak bayi. Setelah lulus, ia menghabiskan 10 tahun hidupnya bekerja di sebuah perusahaan dengan gaji sangat rendah, seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Ia hidup menyendiri sepanjang hidupnya, dan bahkan tak pernah sekalipun menyentuh tangan seorang wanita. Dan kini Jin Leshan menutup matanya untuk terakhir kalinya. Latar pun berpindah ke sebuah rumah mewah, tempat Jin Leshan terbangun dari tidurnya. Ia terheran-heran bertanya dalam hati, apakah ini rumah sakit, tapi mengapa begitu mewah? Tiba-tiba sebuah notifikasi muncul, menyatakan bahwa sistem telah menyelamatkannya karena ia telah tiba di benua sihir bernama Eldria. Saat melihat ke cermin, ia terkejut menyadari bahwa penampilannya telah berubah. Seminggu berlalu, ia duduk di sebuah ruangan mewah, dan seorang pelayan datang membawakannya teh. Dalam waktu singkat, ia memahami posisi barunya, bahwa dirinya telah meninggal dan kini hidup kembali sebagai seseorang bernama Rain Edgar, putra ketiga dari Adipati Agung, Aldarian Edgar. Rain memiliki kakak laki-laki dan perempuan. Namun, sebagai anak bungsu, ia menjadi yang paling dipuji dan disayangi oleh semua orang. Ia pun merenung, apakah ini sebuah perbaikan dari kehidupan lamanya yang penuh penderitaan? Benua ini disebut Eldria, sebuah dunia di mana segala fasilitas bergantung pada sihir untuk bisa berfungsi. Kerajaan Karadoriel adalah kerajaan manusia terbesar di benua ini. Namun, bukan hanya manusia yang menghuni Eldria, ada juga ras lain seperti elf dan dwarf. Keluarga Edgar adalah bangsawan terkemuka dengan wilayah kekuasaan seluas 300.000 km persegi dan populasi sekitar 1 juta jiwa. Sebagai bangsawan, Rain tidak hanya memiliki pakaian mewah, tetapi juga pelayan pribadi yang siap melayaninya kapan saja. Ia berpikir bahwa kehidupan yang bahagia ini mungkin adalah hasil dari kerja kerasnya di kehidupan sebelumnya. Suatu hari, pelayan pribadinya yang bernama Leah datang dan berkata bahwa ayahnya ingin berbicara dengannya. Rain pun masuk ke ruang kerja ayahnya dan menyapanya dengan penuh hormat. Sang ayah, Aldarian Edgar, bertanya, "Rain, apakah kau tahu kenapa aku memanggilmu?" Rain menjawab jujur bahwa ia tidak tahu. Aldarian lalu menjelaskan, "Kau telah memasuki usia di mana kau harus mulai mengelola wilayahmu sendiri. Apakah kau sudah memutuskan kemana akan pergi?" Ia pun berdiri mendekati sebuah peta besar dan menunjuk ke arah barat laut. Wilayah yang akan kau kelola terletak di bagian barat laut. Meski relatif aman, daerah itu kekurangan penyihir dan masalah pangan menjadi sangat sulit diatasi. Meski saat ini wilayah kita aman, masa depan kerajaan Caradoriel tidak menentu. Rain mengakui dalam hati bahwa ucapan ayahnya benar. Dinasti kerajaan telah melemah, korupsi politik meningkat, dan konflik, baik terbuka maupun terselubung, terjadi di mana-mana. Setelah reinkarnasi ini, ia telah merasakan kasih sayang dan perhatian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tak ingin kehilangan orang-orang yang peduli padanya. Sang ayah pun berpikir apakah ia terlalu memberi tekanan pada anak bungsunya itu. Ia lalu berkata, "Rain, kau tidak perlu merasa terlalu tertekan. Saudara laki-lakimu, saudari perempuanmu, dan aku ayahmu, semuanya ada di pihakmu." Namun sebelum ucapannya selesai, Rain menyela, "Jika masalah pangan bisa kuselesaikan, apakah itu akan meningkatkan keamanan wilayah?" Aldarian mengangguk dan menjawab, "Masalah pangan tak bisa diselesaikan hanya dengan semangat. Semua harus dilakukan bertahap dan dengan perencanaan matang." Dalam hati, Rain berpikir bahwa ia tidak akan mengandalkan semangat semata, melainkan pada kebijaksanaan yang telah terbentuk selama berabad-abad melalui revolusi industri manusia. Dengan penuh percaya diri, Rain pun berkata, "Ayah, serahkan masalah pangan padaku." Di sebuah kota bernama Aisling yang terletak di wilayah paling barat dari kekuasaan Grand Duke Aldarian, kota ini berbatasan langsung dengan wilayah musuh, Soren Grand Duke, di utara. Di sebelah baratnya terdapat wilayah para elf, sementara di selatan terbentang lautan luas. Karena berada di titik persimpangan 3 wilayah, kota ini kerap menjadi medan perang. Akibat perang yang terus-menerus, tanah subur berubah menjadi tandus,
dan populasi menyusut drastis, membuat penduduk yang tersisa nyaris tidak mampu bertahan hidup. Di dalam sebuah kereta kuda yang sedang menuju kota Aisling, Rain duduk bersama pelayannya, Rhea. Rain tengah membaca dokumen sambil memikirkan bahwa syarat utama untuk memulai revolusi industri adalah tersedianya tenaga kerja yang cukup. Ia menyadari bahwa ia perlu mencari cara untuk meningkatkan jumlah penduduk. Hal yang mengejutkan tampaknya ia kini memiliki semacam kemampuan khusus. Sebuah panel sistem muncul dan memperlihatkan misi yang menyatakan bahwa host diharapkan menggunakan kemampuan pemindaian pada orang 6 dari 10 sudah dipindai. Dengan kemampuan ini, Rain dapat mengamati statistik orang-orang yang dipindai dengan sangat jelas. Setelah mengujinya pada anggota keluarganya, ia mulai memiliki gambaran kasar mengenai karakteristik orang-orang di dunia ini. Prioritas pertamanya setelah tiba di kota adalah merekrut individu-individu berbakat. Rhea, yang melihat tuan mudanya itu, teringat saat Grand Duke Aldarian memerintahkannya untuk mengawasi Rain dan memastikan agar ia tidak membuat masalah. Dalam hati, ia berharap tuan muda Rain tidak membuat kekacauan apapun. Sementara itu, di kediaman wali kota Aisling, sang tuan kota sedang berbicara dengan seorang pria berjubah yang menutupi wajahnya. Tuan kota berkata, "Tuan, saya dengar putra bungsu Grand Duke akan tiba di kota hari ini. Haruskah kita bertindak lebih dulu?" Ia menambahkan bahwa menurut rumor, bukan hanya Grand Duke yang sangat menyayangi putra bungsunya ini, bahkan saudara-saudaranya pun sangat menyayanginya. Orang bertopeng itu menjawab, "Tunda semua tindakan. Kita tunggu instruksi selanjutnya dari Master." Tuan kota pun bertanya, "Bagaimana jika dia menemukan penipuan pajak dan keuangan saya?" Pria bertopeng itu menjawab dengan tenang, "Tuan muda manja seperti dia tidak akan mengerti soal pajak dan catatan keuangan. Berikan saja beberapa akun acak untuk membingungkannya." Ia berdiri dan menambahkan, "Berdasarkan waktu, tuan muda itu akan segera tiba. Kau harus menyambutnya." Tuan kota mengangguk setuju. Dalam hati, pria bertopeng itu berpikir, "Aldarian, sudah waktunya kau membayar atas semua kejahatanmu." Sementara itu, Rain dan Rhea telah tiba di pinggiran kota dan turun dari kereta. Rain mengamati sekeliling dan berpikir bahwa seperti yang ia duga, karena minimnya populasi, lahan yang dulunya subur kini menjadi tandus. Ia meminta Rhea untuk menunjukkan peta wilayah. Setelah menerima peta dari pelayannya, Rain mempelajarinya dan berpikir, jika kita bisa mengalirkan sungai ke arah barat dan membangun kanal yang menghubungkan ke pelabuhan selatan, pikirannya terhenti oleh suara keributan tak jauh dari tempat mereka berdiri. Seorang gadis kecil memohon sambil memegang sekantong uang yang hendak direbut oleh ayahnya untuk berjudi. Sang ayah tampak marah dan berkata, "Berikan uang itu, kali ini aku pasti menang." Saat ia mengangkat tangan hendak memukul anaknya, Rain dengan sigap memukul pria itu hingga terjatuh. Sambil memegang tangan tuannya, Rhea berkata, "Tuan muda Rain, jika lain kali Anda berniat memukul seseorang, tolong beritahu saya lebih dulu agar saya bisa menyiapkan perlindungan." Rain menjawab, "Itu tindakan tercepat. Aku tak punya waktu untuk bersiap." Ia pun berjalan mendekati pria yang tadi ia pukul dan berkata pada Rhea agar memeriksa kondisi anak itu. Kepada pria tersebut, Rain berkata dengan nada tajam, "Menggunakan uang pengobatan keluarga untuk berjudi dan bahkan memukul anakmu sendiri, apa kau sudah gila?" Pria itu menatap Rain dengan marah dan bertanya, "Siapa kau?" Rain menatapnya tajam dan menjawab, "Siapa aku tidak penting. Tapi yang penting, jika aku mengetahui kau berjudi lagi, aku akan memerintahkan seseorang untuk memenggal kepalamu." Ancaman itu membuat pria itu ketakutan dan segera melarikan diri. Rain lalu berlutut dan bertanya kepada gadis kecil itu, apakah ia baik-baik saja. Gadis itu mengangguk dan berterima kasih sambil berkata bahwa jika uang pengobatan ibunya diambil, ia tak tahu harus berbuat apa. Rain lalu menggunakan kemampuan pemindaiannya dan melihat bahwa meskipun statistik gadis itu tidak tinggi, ia memiliki kemampuan alami yang disebut tubuh pertanian. Rain berpikir bahwa ia harus merekrut gadis ini karena akan sangat berharga dalam pembangunan pertanian di masa depan. Setelah mengetahui bahwa gadis itu hendak pergi ke kota untuk mencari dokter, Rain mengajaknya naik ke dalam keretanya.
Namun gadis itu menolak dengan ragu, "Aku sangat kotor. Nanti keretamu jadi kotor." Rain hanya tersenyum dan berkata, "Ini hanya beberapa papan kayu yang disatukan. Tidak masalah. Tapi aku ingin tahu, dengan kemiskinan separah ini, bagaimana mungkin ada kasino di sekitar sini?" Musim gugur yang lalu, Grand Duke dari kerajaan musuh, Soren, menyerang kota dan menyebabkan banyak prajurit tewas. Lalu pada musim semi, banjir besar melanda dan menghancurkan lahan serta tanaman. Kehidupan warga kerajaan telah berubah menjadi neraka. Bahkan untuk sekadar menemukan makanan pun menjadi masalah. Rain berpikir bahwa ia harus segera menjalankan sensus penduduk untuk mengetahui kekuatan produktif yang dimiliki wilayah tersebut. Ia memutuskan untuk terlebih dahulu mengunjungi tuan kota Aisling guna melihat berapa banyak kas kecil yang tersedia untuk digunakan sebagai dana pembangunan. Ia lalu bertanya kepada Lilian, di mana tempat kediaman tuan kota. Saat Lilian hendak menjawab, tiba-tiba seorang penunggang kuda berlari kencang, meneriaki warga untuk menyingkir. Kudanya nyaris mengenai Rain. Rain bertanya pada Lilian, "Siapa orang itu?" Dengan sedikit gemetar, Lilian menjawab, "Itu adalah tuan muda dari keluarga Eldrin. Semua kasino di kota Aisling milik mereka." Mendengar itu, Rain tampak senang. Ia berpikir bahwa jika keluarga itu memiliki semua kasino, berarti mereka pasti kaya. Ia pun merasa lega karena mungkin tak perlu khawatir lagi soal pendanaan pembangunan. Rain segera meminta Lilian membawanya ke kasino. Lilian terlihat khawatir dan berkata, "Jika Anda pergi ke sana, semua uang Anda bisa habis di meja judi." Namun Rain menjawab santai, "Jangan khawatir, kasino tidak akan bisa mengalahkanku." Dalam hati, Lilian bertanya-tanya seberapa kuat sebenarnya tuan mudanya ini. Sesampainya di depan gerbang kasino, Rain bergumam dalam hati, "Bersiaplah dimusnahkan oleh produksi industriku." Mereka pun masuk ke dalam kasino, di mana terlihat seorang pria yang putus asa sedang memohon kepada petugas untuk meminjamkan 10 koin emas lagi. Di sisi lain, beberapa orang berjudi dengan wajah penuh kegembiraan. Melihat pemandangan itu, Rain berpikir bahwa selama kasino seperti ini ada, orang-orang tidak akan pernah benar-benar bekerja dengan serius. Reah dengan suara pelan berkata, "Tuan Rain, para prajurit sudah mengepung kasino. Apakah Anda ingin mengambil tindakan sekarang?" Rain menjawab santai sambil berjalan, "Tunggu dulu, kita incar ikan besarnya." Seorang petugas kasino menghampiri Rain dan bertanya, "Tuan, Anda ingin bermain apa?" Dengan santai Rain menjawab, "Entahlah, aku hanya ingin bersenang-senang." Petugas itu mempersilakan Rain masuk dan seorang dealer segera menawarkan 2 chip demo secara gratis. Rain menerimanya dan memasang taruhan, diiringi senyum licik dari kedua petugas kasino itu. Namun pilihan Rain ternyata salah. "Sayang sekali Anda hampir menang," ujar petugas dengan nada pura-pura menyesal. Setelah selesai, Rain mengajak Reah dan Lilian keluar untuk mencari makan. Namun sebelum mereka pergi, petugas kasino itu menghentikannya. "Tuan, Anda tidak bisa pergi sebelum membayar uang yang Anda pinjam," katanya. Rain bingung dan bertanya, "Kapan aku meminjam?" Petugas itu menjawab, "Anda telah meminjam 2 chip dan harus membayar sekarang." Rain membalas dengan tenang, "Bukankah kau bilang itu chip demo gratis?" Dengan nada sombong, petugas itu menjawab, "Tidak ada yang gratis di sini. Setiap chip bernilai 100 koin emas, ditambah biaya layanan dan bunga. Total utang Anda adalah 250 koin emas. Jika Anda tidak membawa cukup uang hari ini, Anda bisa meninggalkan pelayan Anda sebagai jaminan." Lilian yang mendengar hal itu langsung berkata, "Kak Rain, dia berbohong. Setiap chip itu hanya bernilai 1 koin perak." Mendengar hal itu, petugas kasino itu langsung marah karena rencananya terbongkar. Ia menyuruh anak buahnya untuk memberi Rain pelajaran. Namun, sebelum sempat mendekat, Rain langsung memukul salah satu dari mereka hingga terpental dan menghantam meja judi. "Siapa yang mengizinkanmu berbicara?" katanya dingin. Chip-chip berserakan akibat meja judi yang terbalik. Orang-orang di sekitar langsung berebut mengumpulkannya. Di tengah kekacauan itu terdengar suara lantang, "Siapa yang berani membuat kekacauan di kasinoku?" Seseorang masuk dengan langkah tegas. Ia adalah Veserlo Eldrin, tuan muda keluarga Eldrin. Melihatnya, Rain justru tersenyum. Ikan besar baru saja tiba. Veserdro yang melihat orang-orang berebut mengambil chip di kasinonya yang berantakan, segera menyuruh anak buahnya untuk menghajar mereka. Dengan nada angkuh, ia berkata,
Inilah yang terjadi pada siapapun yang berani membantah perkataanku. Lilian yang melihat kejadian itu bersembunyi di belakang Rhea, dipenuhi rasa bersalah. Dalam hati, ia berpikir, ini semua salahku. Kalau saja aku tidak membawanya ke sini, dia tak akan tertipu. Aku harus bertanggung jawab. Dengan tekad bulat, Lilian maju dan berkata lantang, aku tidak akan membiarkanmu menipu kakak ini. Orang-orang yang menonton terkejut melihat keberanian Lilian. Di kota Aisling, tak satu pun orang yang membuat marah Veserdro berakhir dengan baik. Dengan nada jengkel, Veserdro bertanya, apa sebenarnya yang ingin kau katakan? Lilian menjawab tegas, kasino ini telah menipu banyak orang dan menghancurkan keluarga mereka. Aku tidak akan membiarkanmu menipu kakak ini. Kesal dengan ucapan itu, Veserdro langsung melayangkan serangan ke arah Lilian. Namun sebelum pukulannya mengenai sasarannya, Rain dengan cepat menangkap tangan Veserdro dan melihat statistiknya. Dalam hati, Rain berpikir, bukan hanya sifatnya yang buruk, poin loyalitasnya juga hanya 5. Keluarga Eldrin bisa memulai pemberontakan kapan saja. Aku harus berhati-hati. Serangannya digagalkan, Veserdro bertanya, apa kau juga tak suka dengan caraku? Rain tersenyum dingin. Sebaliknya, aku menyukainya. Hanya yang kuat yang bisa bertahan di dunia ini. Siapa yang menang dalam pertarungan, dia yang tertawa terakhir. Veserdro mencemuh. Hah, kau ingin melawanku? Kau bahkan tidak tahu siapa aku. Rain menjawab dengan nada tegas. Aku tidak peduli siapa engkau. Yang perlu kau tahu, aku yang menang dalam pertaruhan ini. Maka aku yang tertawa terakhir. Perkataanku adalah hukum. Tiba-tiba pasukan prajurit masuk dan mengepung kasino. Latar berpindah ke tempat pertemuan para bangsawan. Mereka tengah membahas soal Tuan Muda Rain dan hal-hal lainnya. Kepala keluarga Eldrin, ayah Veserdro, terlihat cemas karena anaknya belum juga datang. Padahal pertemuan akan segera dimulai. Ia berharap anaknya bisa menjalin hubungan baik dengan putra Grand Duke dan mendapat beberapa peluang. Ia juga menyimpan rasa tidak percaya pada Tuan Kota yang dianggapnya tak berguna. Tak lama Tuan Muda Rain tiba di pertemuan dan disambut oleh beberapa bangsawan yang memperkenalkan diri dan anak gadis mereka. Namun Rain mengabaikan mereka dan langsung memulai pertemuan. 2 pelayan membawakan papan besar yang dipenuhi tulisan dan gambar cetak biru. Rain menjelaskan, ini adalah cetak biru yang aku gambar sore ini. Bendungan ini akan tetap beroperasi selama masa konstruksi. Para bangsawan bingung. Untuk apa bendungan ini? Untuk menangkap ikan? Rain melanjutkan penjelasannya. Ia telah mempelajari geografi kota Aisling sore tadi. Setiap tahun banjir besar selalu terjadi karena sungai di utara kota. Sebelum pembangunan apapun bisa dilakukan, mereka harus menghentikan banjir saat musim hujan dan menyediakan air untuk irigasi di musim kemarau. Kepala keluarga Eldrin mendengarkan dengan serius. Ia berpikir, ide ini sangat hebat. Jika benar-benar terbangun, produksi pertanian Aisling akan meningkat pesat. Sepertinya putra Grand Duke ini tidak sesederhana yang aku kira. Seorang bangsawan bertanya, Tuan Rain, apa hubungannya ini dengan kami? Rain menjawab singkat, aku butuh dana. Para bangsawan langsung berseru, kami juga miskin, Tuan. Kepala keluarga Eldrin tersenyum sinis. Dia pintar tapi terlalu naif. Mengharapkan para bangsawan mendanainya, itu tak akan berhasil. Namun Rain menimpali, jangan bilang kalian miskin. Aku punya cara yang bagus untuk mendapatkan uang, dan akan memberitahukannya pada kalian. Aku baru saja menggerebek kasino sore ini, dan memperoleh sekitar 50.000 koin emas. Semua bangsawan terkejut. Kasino-kasino di kota Aisling semuanya terhubung dengan mereka. Tapi secara resmi, kasino-kasino itu dijalankan oleh Tuan Andrian. Anak ini akan mengalami masalah besar, pikir mereka. Andrian, yang merasa tersinggung, melangkah maju dan berkata, Tuan Rain, tindakan Anda melanggar hukum kerajaan Karadoriel. Bangsawan lain ikut bersuara, ya, Anda tidak boleh melanggar hukum. Andrian dalam hati berkata, Tuan muda ini sungguh bodoh. Jika saja dia diam, mungkin aku tak akan melakukan apa-apa. Tapi karena dia memilih perang, aku akan menghancurkannya. Ia mendekat dan berkata dengan dingin, jika Grand Duke tahu tindakan Anda, dia tidak akan memaafkannya dengan mudah, bukan? Rain hanya menyeringai dan berkata, kalian ingin bicara tentang hukum? Bagus. Lalu ia memberi perintah kepada para ksatria,
tangkap semua bangsawan yang hadir. Dengan tenang, ia menambahkan, kita akan bicara soal hukum bersama-sama. Rain kemudian membawa 2 orang yang sudah terikat. Mereka adalah bawahan Veserlo. Andrian yang melihat hal itu terkejut dan berpikir, kenapa mereka bisa ada di sini? Bukankah mereka selalu mengikuti Veserlo? Rain menatap Eldrian dan bertanya, Tuan Eldrian, apakah Anda mengenal 2 orang ini? Eldrian dengan cepat menjawab, tidak. Saya tidak mengenal mereka, lalu balik bertanya, apa maksud Anda, Tuan Rain? Rain duduk dengan tenang di kursinya. Tenang saja, Tuan Eldrian, ini bukan masalah besar. Mereka hanya mencoba membunuh sore ini, katanya dengan datar. Ngomong-ngomong, mereka sempat berkata bahwa mereka bisa menutupi langit kota Aisling dengan 1 tangan, dan bahwa ada seseorang di kota ini yang mendukung mereka. Ia menoleh ke arah para penjaga dan melanjutkan, biarkan mereka bebas sebentar. Mari kita lihat, apakah ada orang yang mereka kenali di jamuan makan ini. Para bangsawan yang melihat kejadian itu terdiam. Dalam hati mereka bertanya-tanya, bukankah mereka pengikut Tuan Eldrian? Mereka mencoba membunuh Tuan Rain? Sepertinya Tuan Eldrian dalam bahaya. Eldrian yang mulai terpojok panik, ia berpikir, aku tidak bisa membiarkan 2 bajingan ini bicara. Kalau tidak, seluruh keluargaku akan hancur. Tanpa ragu, Eldrian mengambil pisau dari atas meja dan langsung membunuh kedua orang itu. Sambil berteriak, ia berkata, kalian bajingan, berani-beraninya kalian menyerang putra Grand Duke. Pergilah ke neraka. Para bangsawan yang menyaksikannya gemetar, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dengan wajah serius, Eldrian berkata kepada Rain, Tuan Rain, ketika saya mendengar bahwa Anda hampir saya kehilangan kendali. Tolong hukum saya. Namun, Rain hanya menepuk bahunya dan berkata, Tuan Eldrian adalah bangsawan yang adil dan tegas. Lalu Rain memanggil pengawalnya. Bawa 1 orang lagi ke sini, perintahnya. Kita punya tamu istimewa lainnya di jamuan ini. Beberapa saat kemudian, para pengawal masuk sambil membawa Veserlo yang telah diikat. Mulutnya tak ditutup dan ia langsung berteriak penuh kemarahan. Kau tidak bermoral. Ayahku adalah bangsawan kaya di kota Aisling. Saat aku bebas, aku akan mengirim orang untuk membunuhmu. Eldrian yang mendengar itu terkejut dan mulai menyadari sesuatu. Jadi anakku tertangkap juga. Pantas saja aku tidak bisa menemukannya. Veserlo melihat 2 pelayannya yang telah tewas. Ia mulai berteriak histeris. Kau membunuh pelayanku, bocah sialan. Ketika aku bebas, aku akan menangkapmu dan menyiksamu perlahan. Aku tidak akan membunuhmu sebelum kau merasakan cukup penderitaan. Rain hanya tersenyum santai dan berkata, jadi kau tak hanya ingin membunuhku tapi juga menyiksaku? Veserlo menjawab lantang, benar, tidak ada 1 orang pun di kota Aisling yang bisa melawanku. Rain tertawa puas. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang seberani kau. Benar begitu, Tuan Eldrian? Veserlo yang baru menyadari kehadiran ayahnya tersenyum lega. Namun Eldrian langsung membentaknya, diam dan berlutut. Dengan wajah panik, Eldrian memohon kepada Rain, Tuan Rain, putraku bodoh dan masih muda. Tolong ampuni nyawanya. Saya bersedia menyerahkan semua properti saya kepada Anda. Veserlo yang akhirnya sadar bahwa orang yang ia tantang adalah putra Grand Duke pun gemetar ketakutan. Ia langsung bersujud dan memohon, ampuni saya, mohon ampuni hidup saya. Eldrian pun ikut berlutut berkata dengan penuh penyesalan, Tuan Rain, tolong beri keluarga Eldrian kesempatan. Kami bersedia mengikuti Anda sampai mati. Rain memandang Eldrian dengan dingin. Serahkan seluruh keuntungan ilegalmu selama bertahun-tahun, maka aku akan membiarkan keluargamu tetap aman. Eldrian mengangguk cepat. Akhirnya aku selamat, pikirnya. Ia melirik ke arah Tuan Kota dan berpikir, orang ini, aku harus segera memperingatkan Tuan Rain tentang dia. Eldrian berkata, Tuan Rain, ada sesuatu yang harus saya beritahukan. Tuan Kota Eldrick berniat bersekongkol dengan musuh asing untuk memberontak kepada Grand Duke. Mendengar itu, Rain yang semula tenang mulai tampak murka. Awalnya aku berniat membiarkanmu hidup, tapi kau berani memfitnah kesetiaan Tuan Kota, serunya. Ia segera memerintahkan pengawal eksekusi Aldrian dan anaknya.
Tuan Kota Eldrick yang berada di ruangan itu terlihat senang, seperti yang kuduga. Orang ini bukan hanya bodoh, tapi juga naif. Eldrick maju dan membungkuk di hadapan Rain. "Terima kasih Tuan Rain atas ketajaman pengamatan Anda. Saya sangat setia pada Grand Duke dan tidak pernah berniat memberontak." Rain lalu melihat statistik Eldrick. Di sana atribut tamak terpampang jelas. Ia menatap Eldrick dan berkata, "Tenang saja, aku percaya padamu. Aku tahu kau tak akan pernah memberontak." Namun dalam hatinya, Rain tahu Eldrick pasti akan memberontak suatu hari nanti. Latar memperlihatkan ruang kerja Rain. Ia sedang membaca laporan sambil berpikir, para bangsawan ini menyerahkan hampir 100.000 koin emas. Jumlah ini hampir setara dengan pajak kota Aisling selama 2 tahun. Leah kemudian datang menghampiri meja Rain dan meletakkan secangkir teh hitam. Melihat kedatangannya, Rain bertanya, "Tahukah kau seberapa kaya para bangsawan ini?" Leah balik bertanya, "Apa rencana Anda terkait ucapan Tuan Aldrian? Jika Tuan Kota benar-benar berniat memberontak, Anda akan berada dalam bahaya." Rain menjawab dengan tenang, "Tenanglah Leah, aku cukup yakin Eldrick memang punya niat memberontak. Tapi aku belum bisa bergerak secara langsung karena aku belum tahu kekuatan apa yang dia miliki di kota Aisling. Musuh kita bersembunyi dalam kegelapan, sementara kita berada dalam terang. Jika bertindak gegabah, itu hanya akan menimbulkan kekacauan. Sebelum aku tahu kartu trufnya, biarkan saja dia menganggapku bangsawan muda yang bodoh dan belum tahu apa-apa tentang dunia." Latar berpindah ke kediaman Tuan Kota Eldrick. Saat itu, ia kedatangan Presiden Malcolm dari Asosiasi Penyihir. Eldrick mencoba menenangkan Malcolm dengan berkata, "Tuan Rain masih muda dan ingin membuktikan dirinya di hadapan Grand Duke." Namun Malcolm menjawab ketus, "Tuan Kota, Anda tidak perlu membelanya. Bahkan Grand Duke pun harus bersikap sopan kepada kami, para penyihir." Saat melihat selembar kertas rekrutmen tentang pekerjaan teknik konservasi bendungan air kota Aisling, Eldrick berpikir, "Awalnya aku khawatir bagaimana cara memanfaatkan asosiasi penyihir, tapi kau sendiri yang memintanya." Malcolm berkata, "Bagaimana mungkin seorang bangsawan muda melakukan hal seperti ini? Aku harus meminta penjelasan langsung darinya." Eldrick yang menyadari kemarahan Malcolm mencoba menahannya. Dalam hati ia berpikir, "Tuan Rain, kau telah menyinggung asosiasi penyihir. Sekarang kau akan terisolasi dan tak berdaya di kota Aisling." Latar kembali ke ruang kerja Rain. Ia tengah menggambar rancangan teknik untuk pembangunan kota Aisling. Leah masuk dan berkata, "Presiden Asosiasi Penyihir ingin bertemu dengan Anda." Rain pun keluar menemui Malcolm. Begitu melihat Rain, Malcolm langsung berbicara dengan nada tinggi. "Mengapa Anda menghina asosiasi penyihir, Tuan Rain?" Rain tampak bingung. "Apa maksudmu? Bagaimana bisa aku menghina asosiasi penyihir?" Malcolm menunjukkan selembar kertas rekrutmen dan berkata, "Jangan pura-pura bodoh, ini rekrutmen yang Anda keluarkan. Di sini jelas tertulis bahwa Anda tidak menerima penyihir, orang cacat fisik, dan orang tua sakit." Rain mengambil kertas itu dan melihat isinya. "Lalu kenapa? Apa hubungannya dengan pembangunan bendungan dan asosiasi penyihir?" Dengan nada kesal, Malcolm menjawab, "Tawaran pekerjaan Anda secara jelas menolak penyihir. Ini adalah provokasi terhadap asosiasi kami." Rain dalam hati bertanya-tanya, apa kita bersaing dalam hal ini? Penyihir juga melakukan pekerjaan kasar? Ia pun berpikir bahwa seseorang pasti telah menghasut Malcolm. Statistik Malcolm menunjukkan bahwa kesetiaannya tidak terlalu tinggi. Malcolm melanjutkan, "Tuan Rain, jika Anda tidak memberikan penjelasan yang masuk akal, semua penyihir dalam asosiasi akan menolak melayani Anda di masa depan." Rain menjawab dengan tenang, "Tuan Malcolm, kau salah paham. Aku tidak bermaksud meremehkan asosiasi penyihir. Ada 3 alasan mengapa aku tidak memperkerjakan penyihir. Pertama, kekuatan sihir mereka terbatas, dan pekerjaan yang bisa mereka lakukan setiap hari terlalu sedikit untuk menyelesaikan proyek sebelum tenggat waktu. Kedua, upah penyihir terlalu tinggi. Uang untuk menyewa satu penyihir bisa digunakan untuk membayar beberapa pekerja biasa sekaligus. Ketiga, sebagian besar penyihir sudah mendapat makanan dan minuman dari asosiasi, sementara orang biasa tidak punya siapapun yang mendukung mereka. Sebagai penguasa, aku harus mempertimbangkan rakyat biasa juga." Malcolm berkata dengan nada tinggi, "Tuan Rain,
Dengan segala hormat, dunia ini adalah dunia di mana sihir berkuasa. Orang tanpa bakat sihir akan diinjak-injak oleh para penyihir. Rain mengangguk. Aku tahu, tapi aku tidak menyukainya. Dan mulai dari kota Aisling, aku ingin semua orang tahu bahwa penyihir sama saja seperti manusia biasa. Tidak ada yang lebih mulia dari mereka. Malcolm tampak kesal. Kalau begitu, jika Anda tidak ingin melawan asosiasi penyihir, tarik kembali kata-kata Anda. Rain mengeraskan suaranya. Tuan Malcolm, tolong jaga nada bicaramu. Jika tidak, pelayanmu sendiri akan menikam lehermu karena tidak menghormati bangsawan. Leher Malcolm langsung ditodong pisau oleh Leah. Ia gemetar dan berkata gugup. Tuan Rain, omong kosong, apa yang Anda katakan ini? Rain menjawab dengan datar. Aku tidak bicara omong kosong. Hukum tetaplah hukum. Jika kau tak percaya, aku akan menyuruh Leah memotong lehermu sekarang dan kita lihat siapa yang akan dibenarkan oleh hakim. Malcolm ketakutan dan segera meminta maaf. Tuan Rain, tolong lepaskan saya kali ini. Rain berpikir orang ini tampaknya tidak benar-benar mengkhianatiku. Dia hanya dimanfaatkan tanpa menyadarinya. Betapa bodohnya dia. Ia pun memberi isyarat kepada Leah untuk melepaskan pisau di leher Malcolm. Leah mengangguk dan menurut. Tak lama kemudian sistem menampilkan notifikasi. Rain telah menyelesaikan misi menggunakan kemampuan deteksinya terhadap 10 orang dan menerima hadiah. Rain pun memeriksa apa hadiahnya. Latar berpindah keluar kediaman Rain. Malcolm telah keluar dan bertemu dengan Tuan Kota Eldrick. Eldrick bertanya, apa semuanya berjalan lancar? Malcolm menggeleng. Sayang sekali Tuan Rain menolak mendengarkan dan malah mengusirku. Eldrick tersenyum kecil dan berkata, Tuan Malcolm, saya punya sebuah ide. Ini bukan hanya bisa membuat Tuan Rain berubah pikiran, tapi juga membuatnya menghormati Anda. Eldrick berbisik kepada Malcolm. Ketika para petani menolak bekerja untuk Tuan Rain, dia tak punya pilihan lain selain datang padamu. Malcolm bertanya, kenapa orang-orang tidak mau bekerja untuk Tuan Muda? Padahal dia memberi penawaran yang bagus. Edric menjawab, Tuan Muda Rain pasti akan kecewa pada para petani jika mereka hanya bermalas-malasan. Malcolm yang mulai menyadari arah pembicaraan itu berkata, tidak mungkin, aku hanya tidak senang karena dia menolak menyewa penyihir. Kenapa aku sampai mencoba menyabotase hal ini? Edric kembali menghasut. Tenanglah, Guild Master Malcolm. Para petani itu hanyalah orang-orang yang tak berguna. Kalau mereka kelaparan, kenapa tidak bertani atau berburu saja? Mengapa mereka begitu serius membantu Tuan Rain membangun bendungan? Malcolm mendengarnya dan dengan ragu menyetujui. Kalau begitu, ayo coba saranmu itu. Latar berpindah ke pusat kota tempat para warga berkumpul melihat papan pengumuman. Pengumuman itu merupakan rekrutmen pekerja. Warga terlihat takjub dengan penawarannya. Makan 3 kali sehari dan upah 10 koin tembaga. Beberapa bertanya-tanya apakah ini hal yang baik, sementara yang lain curiga bahwa ini hanyalah jebakan para bangsawan. Tiba-tiba Lilian muncul di tengah kerumunan dan berkata, jangan memfitnah Tuan. Dia sendiri sudah mengatakan padaku bahwa dia akan berusaha membuat hidup semua orang jadi lebih baik. Meski begitu, beberapa warga tetap tak percaya. Namun Leila maju ke meja pendaftaran dan berkata, aku dan ayah ingin mendaftar. Orang di meja pendaftaran menanggapi, ayahmu diterima tapi kau ditolak. Lilian terkejut dan bertanya, kenapa saya ditolak? Petugas menjelaskan, Nona, kau belum cukup umur, bukan? Tuan Rain menetapkan bahwa orang di bawah usia 18 tahun tidak boleh dipekerjakan. Jika aku tetap menerimamu dan Tuan Rain mengetahuinya, kami pasti akan dihukum. Ia kemudian berbicara kepada ayah Lilian. Kau dapat berpartisipasi dalam pembangunan bendungan 8 jam setiap hari dengan makan 3 kali sehari dan upah 10 koin tembaga. Jika tidak ada pertanyaan lagi, beri cetakan tangan di sini dan hadir di lokasi konstruksi besok. Lilian, yang melihat ayahnya diterima, berpesan, ayah, kau tidak boleh malas-malasan. Ayahnya tersenyum. Jangan khawatir, aku tidak akan berjudi lagi. Aku tidak akan mengecewakan Tuan Muda. Lilian, kamu harus tinggal di rumah dan merawat ibumu. Dia tak bisa bekerja dalam keadaannya sekarang. Petugas yang mendengar itu bertanya, tunggu, kau bilang istrimu sakit? Ayah Lilian mengangguk. Ya, dia benar-benar tidak bisa bekerja lagi. Petugas berkata, siapa yang menyuruh istrimu bekerja?
Tuan Muda Rain bilang bahwa anggota keluarga dari siapapun yang bekerja di proyek bendungan dapat pindah sementara ke ruang pekerjaan. Ayah Lilian bingung dan bertanya, "Ruang pekerjaan?" Petugas menjelaskan, "Itu hunian sementara untuk para pekerja selama proyek berlangsung. Setelah konstruksi selesai, kalian bisa kembali ke rumah masing-masing." Mendengar itu, Ayah Lilian terharu dan membungkuk berterima kasih. Petugas menyuruhnya berdiri, "Aku akan meminta seseorang membawamu dan putrimu ke tempat itu. Kau bisa memilih tempat tinggalmu nanti." Warga yang melihat kejadian itu menjadi tertarik dan mulai berbondong-bondong mendaftar. Latar berpindah kembali ke ruang Rain, di mana ia baru saja mendapatkan hadiah dari sistem cetak biru baterai lithium iron phosphate dari paket hadiah host pemula. Rain berpikir, cetak biru baterai? Apa yang harus kulakukan dengan ini tanpa generator listrik? Apa aku harus membawa baterai keluar dan berharap disambar petir? Tiba-tiba sistem memberinya misi baru, mendapatkan 5 karakter dengan statistik tinggi. Progres 0 dari 5. Rain merenung, 5 karakter dengan statistik tinggi. Di mana aku bisa menemukannya? Aku ingin melatih Leah, tapi setelah melihat statistiknya, sepertinya dia tak punya ruang untuk berkembang lagi. Kurasa aku harus ke kota dan mencari bakat baru. Leah mengetuk pintu ruangannya dan Rain mempersilahkannya masuk. Ternyata Leah datang bersama Lilian. Lilian berkata, "Tuan Rain, ada yang aneh di lokasi konstruksi. Semua orang bermalas-malasan." Latar berpindah ke lokasi konstruksi, di mana Lilian melihat ayahnya duduk lesu. Dengan sedikit marah, ia bertanya, "Ayah, kenapa malas-malasan?" Ayahnya menjawab, "Lilian, aku bersumpah aku tidak sengaja bermalas-malasan. Tapi sejak bangun pagi ini, tubuhku terasa lemas. Semua orang di sini juga tidak punya energi." Lilian melihat sekeliling dan berkata, "Kita sudah dapat penawaran bagus dari Tuan. Kenapa kalian bermalas-malasan?" Warga menjawab, "Kami tidak mencoba malas, tapi sejak pagi tubuh kami seperti ini. Mungkin karena sudah lama kami tidak bekerja. Kami mengalami kelelahan instan." Lilian yang kesal berkata, "Paman, hentikan omong kosong ini. Kalian semua mungkin hanya malas." Tak lama kemudian Rain dan Leah datang ke lokasi. Rain segera memeriksa statistik salah satu orang dan mendapati bahwa mereka semua terkena kutukan. Rain pun berkata, "Lilian, mereka tidak sakit, mereka dikutuk." Rain membuka panel skillnya dan melihat kemampuan eksplorasi geologi. Ia awalnya berniat menggunakannya saat pembangunan bendungan, namun kini tak ada pilihan lain. Skill itu memungkinkan penggunanya menjelajahi struktur batu, lapisan tanah, mineral, hidrologi, bentang alam, dan kondisi geologi lainnya di area yang ditentukan. Rain pun mengaktifkan skill tersebut dalam radius 10 km. Ia merasa sedikit kecewa karena tidak mendeteksi adanya tambang minyak atau logam di bawah tanah. Namun tiba-tiba sesuatu menarik perhatiannya. Ia segera memanggil salah satu pekerja dan memintanya menggali di titik yang ia tunjuk, merasa ada sesuatu yang tersembunyi di sana. Setelah digali, muncullah sebuah kristal sihir berwarna ungu kehitaman. Leah yang ikut menyaksikan berpikir, apakah Tuan Rain ini seorang jenius sihir? Bahkan aku saja tidak bisa mendeteksi kekuatan sihir sekecil itu. Rain meminta pekerjanya untuk membersihkan tanah di sekitar kristal tersebut dan memasukkannya ke dalam kotak. Ia lalu bertanya kepada Leah, apa yang bisa dilakukan terhadap seseorang yang terkena kutukan? Leah menjawab, Tuan bisa pergi ke gereja dan meminta bantuan pendeta atau ke guild penyihir untuk mencari penyihir level tinggi yang bisa mengatasi kutukan itu. Begitu mendengar kata guild penyihir, Rain langsung memutuskan untuk membawa Lilian dan ayahnya ke gereja terdekat. Lilian bertanya, "Tuan Rain, apa ayah saya benar-benar dikutuk?" Rain menjawab dengan tenang, "Jangan khawatir, aku akan memastikan orang yang melakukan ini membayar harganya." Sesampainya di gereja, mereka disambut oleh seorang pendeta wanita. Rain menatapnya penuh waspada dan berpikir, jika dia akan merawat orang-orang, lebih baik aku pastikan dulu kesetiaannya. Ia segera menggunakan skill identifikasi yang mengungkap bahwa wanita tersebut adalah seorang elf. Rain cukup terkejut mengetahui bahwa pendeta ini bukan manusia biasa. Pendeta itu memperkenalkan diri, "Namaku Sain Elria dari gereja ini. Apa yang bisa kubantu?" Rain menjawab, "Paman ini sepertinya terkena kutukan. Apakah kau punya solusinya?" Melihat bahwa tingkat kesetiaan Sain Elria cukup tinggi,
Rain memutuskan membiarkannya melakukan pemeriksaan. Sain Elria meminta izin lalu matanya bersinar terang, menyilaukan saat menggunakan sihir identifikasi. Ia membenarkan bahwa ayah Lilian memang sedang dikutuk. Rain bertanya, "Bisakah kau menyembuhkannya?" Tanpa menjawab panjang lebar, Sain Elria mengeluarkan sihir yang membentuk bola emas bersinar. Bola itu langsung menyerap kutukan dari tubuh ayah Lilian, membuatnya merasa pulih dalam sekejap. "Aku merasa lebih bertenaga sekarang, Tuan Rain. Aku akan segera kembali bekerja dan menyelesaikan tugasku," ujar ayah Lilian dengan semangat. Namun Rain berkata, "Jangan terburu-buru. Kita masih punya waktu untuk menyelesaikan pekerjaan setelah masalah ini benar-benar beres." Ia lalu mengeluarkan kristal ungu tadi dan menunjukkan kepada Sain. "Nona Sain, bisakah kau membantuku mengidentifikasi benda ini?" Sain Elria memegang kristal itu, mengamatinya sebentar lalu berkata, "Kristal ini adalah jenis yang paling umum. Ia menyimpan kekuatan sihir dalam jumlah besar. Tapi yang digunakan barusan lebih seperti lelucon daripada kutukan serius. Mengeluarkan sihir sebanyak itu seharusnya bisa membunuh seseorang, tapi si peramal hanya membuat korbannya merasa lelah." Rain bertanya, "Apakah kristal sihir ini mudah dibuat?" Sain menjawab, "Untuk penyihir level tinggi membuat satu kristal seperti ini setiap hari bukanlah masalah. Mereka bahkan bisa membawanya langsung ke lokasi konstruksi Tuan Rain." Rain terdiam sejenak merasa curiga. "Kau tahu tentang proyek bendunganku?" Sain tersenyum, "Tentu saja. Siapa yang tidak tahu? Proyek Tuan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Bahkan karena proyek ini, gereja kami jadi punya lebih sedikit orang untuk dibantu." Rain berpikir, kalau begitu orang yang menanam kristal ini di proyekku perlu diberi pelajaran. Ia kembali menatap Sain. "Nona Sain, bisakah kau membantuku menghilangkan kutukan di seluruh lokasi konstruksi?" Sain menggeleng pelan. "Itu tidak mungkin. Meski Tuan Rain kebetulan menemukan kristal hari ini, bukan berarti Tuan bisa menggali kristal semacam ini setiap hari. Lagi pula, jika setiap hari Tuan harus menggali, bagaimana proyeknya akan selesai?" Rain menyimpulkan bahwa mungkin satu-satunya solusi ada di tangan Malcolm. Namun sebelum ia pergi, Sain kembali bicara. "Tuan Rain, saya mengenal seseorang yang mungkin bisa menyelesaikan masalah Anda. Tapi, orang ini agak aneh. Apakah Anda ingin mencobanya?" Latar berpindah. Rain dan Leah kini sudah sampai di depan rumah yang ditunjukkan oleh Sain. Rain melihat sekeliling dan berpikir, jadi ini rumah Nona Selina, mantan guild master sihir. Ia mengetuk pintu dan mencoba memikirkan cara untuk meyakinkan Selina agar mau membantu. Leah yang ikut bersamanya tiba-tiba siaga karena merasakan sesuatu yang aneh. Tiba-tiba terdengar suara ledakan dari atas rumah. Rain kaget. Apa itu barusan? Di dalam rumah tampak seorang wanita dengan ekspresi kesal karena eksperimennya gagal. Ia bergumam sendiri, "Aku tidak percaya. Bahkan jika aku harus meledakkan kota Aisling, aku tetap ingin menciptakan benda itu." Latar kemudian memperlihatkan Selina yang menolak permintaan Rain. Ia sibuk meneliti alat sihir barunya. Rain penasaran dan bertanya, "Apakah alat sihir itu seperti tongkat?" Selina menjawab dengan nada santai namun sinis, "Jangan menghina aku dengan pemahamanmu yang dangkal." Reah yang mendengar itu merasa tidak senang. Dengan nada tegas ia berkata, "Nona Selina, saya harap Anda menjaga nada bicara Anda saat berbicara dengan Tuan Muda Rain." Selina menatap Reah dan berkata, "Sialan, nak, kau punya kekuatan sihir besar dalam dirimu." Ia lalu mengeluarkan sedikit energi sihirnya. "Tinggallah di sini sebagai asistennya. Setelah kau membantuku sukses, aku akan membantu tuan kecilmu. Bagaimana?" Leah yang ikut mendengar langsung menyela, "Nona Selina, kalau Anda tidak tahu bagaimana bersikap sopan, mungkin saya bisa mengajarkannya." Melihat suasana memanas, Rain segera menengahi, "Tenanglah Leah, kita kesini untuk meminta bantuan bukan mencari masalah." Pandangan Rain kembali tertuju ke meja milik Selina yang dipenuhi peralatan sihir. "Nona Selina, apa semua ini kau buat untuk menciptakan alat sihir?" Selina mengangguk. "Setidaknya kau bisa mengenalinya. Sayangnya semua percobaanku gagal. Aku sedang mencoba menciptakan alat yang bisa menyimpan sihir elektrik yang kuat." Rain mengulang untuk memastikan. "Alat sihir yang bisa menyimpan sihir elektrik, katamu?" Selina membenarkan. "Iya, dan kalau gagal alat itu bisa meledak seperti tadi."
Sekarang pergilah, aku butuh istirahat sebelum kembali meneliti. Namun, Rain justru mendapat ide. Ia berkata, "Kalau aku punya cara untuk menyimpan energi elektrik, apakah kau akan membantu kami menghadapi Guild penyihir?" Selina mulai terlihat kesal. "Tuan kecil, sudah kubilang aku tak punya waktu untuk omong kosong." "Aku serius," jawab Rain. "Jika aku bisa membantumu menciptakan alat penyimpan sihir elektrik, apakah kau bersedia membantu menyelesaikan masalah dengan Guild penyihir sebagai gantinya?" Selina akhirnya mengangguk dan berkata dengan nada setengah mengancam, "Kalau kau benar-benar bisa menciptakan alat yang kubutuhkan, aku tak hanya akan menghadapi si Malcolm sialan itu. Aku juga akan memaksa Guild penyihir untuk mendengarkanmu. Tapi jika kau gagal, aku tidak bertanggung jawab atas keselamatanmu." Adegan berpindah. Rain dan Leah kini keluar dari rumah Selina. Di tangan Rain sudah ada cetak biru baterai litium. Ia berpikir, "Di mana aku bisa menemukan sihir elektrik? Mungkin para penyihir ini bisa menggantikan generator listrik sebelum generator hidrolik selesai dibuat." Tampak sebuah baterai telah selesai dibuat sesuai dengan instruksi Rain. Selina mengamatinya dan memperingatkan, "Kau tahu tak mungkin batu ini bisa menyimpan sihir. Kalau aku masukkan sedikit saja sihir, ini pasti akan meledak." "Tenang saja," jawab Rain. "Kapasitas baterai ini sekitar 185 hektowatt per kilogram. Tunjukkan seberapa banyak yang bisa kau alirkan. Coba salurkan sihirmu ke benda ini." Selina mengangguk dan mulai mengalirkan energi sihirnya ke kabel baterai. Matanya membelalak ketika melihat batu itu tidak meledak. "Apa itu saja, Nona Selina?" tanya Rain. "Bahkan belum sampai setengah kapasitas baterainya." Merasa diremehkan, Selina kembali menyalurkan sihirnya lebih kuat hingga ia kelelahan. Ia heran, apa benar benda ini bisa menyimpan sihirku? Rain melihat indikator baterai menunjukkan 87% terisi. Sialan, ini cukup untuk menghidupkan kendaraan listrik sejauh lebih dari 3.000 km. Dia bisa mengisinya sampai 87% hanya dengan dirinya sendiri. Rain mendekatkan kabel baterai dan berpikir, sekarang inilah baterai bertenaga manusia. Dari Guild penyihir, saatnya tunjukkan kemampuanmu. Selina melihat kabel-kabel itu mulai mengeluarkan percikan listrik. Ia tercengang. "Tuan kecil, kau bisa menggunakan sihir elektrik juga?" Rain tersenyum. "Aku bukan hanya bisa menggunakannya, aku bisa menciptakannya agar seluruh penduduk kota Aisling bisa mengakses sihir elektrik." Selina memandangnya ragu. "Omong kosong. Mana mungkin sihir bisa dipelajari semudah itu?" Rain menjawab mantap. "Nona Selina, aku punya alat sihir yang lebih kuat dari baterai ini. Jika kau bersedia membantuku, aku akan menunjukkan dunia di mana semua orang bisa menggunakan sihir. Bagaimana menurutmu?" Selina tampak terkesima. Dunia di mana semua orang bisa menggunakan sihir. Latar kemudian berpindah ke kediaman Malcolm. Ia duduk sambil membaca laporan. "Aku rasa sudah saatnya Tuan Rain datang dan memohon bantuanku," gumamnya. Namun tiba-tiba pintu ruangannya terbuka. Selina masuk dan menyapanya. Malcolm terkejut. "Presiden Selina, kenapa Anda ada di sini?" Selena berjalan mendekati Malcolm sambil berkata dengan nada mengancam, "Kau cukup berani ya? Berani menentang tuan muda dari keluarga Duke? Apa kau sedang mencoba memberontak?" Malcolm yang mulai gemetar menjawab gugup, "Presiden Selena, apa maksud Anda? Saya tidak berani memikirkan hal seperti itu." Selena langsung menarik kerah baju Malcolm dan menatapnya tajam. "Katakan trik kotor macam apa yang kau lakukan di lokasi konstruksi tuan muda. Kau tahu kan, aku sedikit pemarah." Malcolm yang panik pun langsung menjelaskan, Saya mengumpulkan para penyihir dari Guild dan memberitahu mereka bahwa Tuan Rain memandang rendah mereka. Itu membuat mereka marah. Lalu saya menyuruh mereka menciptakan kristal kutukan dan menggunakan sihir teleportasi untuk menanamnya di bawah tanah konstruksi milik Tuan Muda. Hal itu membuat para pekerja kelelahan dan Rain akan mengira mereka malas dan tidak berguna. Pada akhirnya dia akan menyadari kesalahannya dan mau bekerja sama dengan Guild penyihir. Itu saja, Presiden. Saya tidak punya niat lain." Selena mendengus, "Bodoh. Kau bahkan tidak sadar kalau sedang dimanfaatkan." Malcolm kebingungan. "Hah? Siapa yang memanfaatkan saya, Presiden? Tak ingin membuang waktu,
Selena segera memerintah, panggil para penyihir bermasalah itu sekarang. Malcolm langsung bergegas pergi. Setelah ia pergi, Selena mengeluarkan kertas sihir dan menghubungi Rain lewat hologram. Tuan muda, saya sudah menyelesaikan masalah dengan guild penyihir untuk Anda. Rain mengangguk dan berterima kasih pada Selena. Selena kembali bertanya, apakah Anda ingin saya memindahkan Eldrick? Saya bisa membuatnya hilang tanpa jejak. Namun Rain menolak. Tak perlu, Eldrick bukan ancaman. Aku masih membutuhkannya untuk menarik ikan yang lebih besar. Selena mengangguk paham dan tersenyum kecil. Ngomong-ngomong, kapan kita bisa mulai proyek baru yang Anda sebutkan itu? Pastikan untuk menghubungi saya jika sudah siap. Rain menyetujui. Sebelumnya, tolong suruh guild penyihir untuk mengisi baterainya dulu. Selena mengiyakan. Sementara itu, di tempat lain, Eldrick sedang melapor pada seorang pria berjubah hitam. Tampaknya anak itu sudah mengambil alih kendali atas guild penyihir. Apa langkah kita selanjutnya? Pria berjubah hitam itu menjawab tenang. Tak perlu terburu-buru. Selain penyihir tua itu, tak ada yang perlu dikhawatirkan dari guild penyihir Aisling. Lupakan saja penyihir-penyihir kecil itu. Yang perlu kau perhatikan adalah proyek bendungan misterius itu. Jika bendungan itu benar-benar berfungsi seperti yang diklaim Tuan Muda, kota Aisling bisa kembali bangkit. Kita tidak bisa membiarkan itu terjadi. Eldrick meyakinkan. Jangan khawatir, aku sudah memasang perangkap. Selain itu, aku secara diam-diam menekan para bangsawan yang bertanggung jawab atas pasokan gandum agar menaikkan harga sesuai keinginan Anda. Pria itu bertanya, kau yakin para bangsawan itu akan berpihak padamu? Dengan percaya diri, Eldrick menjawab, Tuan Muda membuat mereka mengeluarkan banyak uang di jamuan itu. Tapi aku bisa membantu mereka mendapatkannya kembali dari belakang layar. Mereka mungkin akan mengkhianatiku, tapi mereka tak akan pernah mengkhianati keuntungan mereka sendiri. Lagi pula, Tuan Muda itu tak punya cukup uang untuk menyelesaikan proyek bendungan. Latar berpindah ke seorang pedagang gandum yang sedang menendang Lilian. Lilian protes. Bagaimana bisa kau menaikkan harga seperti ini? Kemarin 1 koin emas bisa untuk 2 karung. Sekarang 2 koin emas cuma dapat 1 karung. Pedagang itu menjawab kasar, simpan omonganmu. Ini gandumku, aku jual sesuka hati. Kalau kau tak mampu beli, pergilah. Lilian marah. Dalam hatinya, ia mengingat bahwa ia sudah meminta Rain untuk menyerahkan tugas pembelian gandum padanya. Ia pun berteriak, dasar serakah. Kau pikir kakak Rain tidak akan turun tangan? Pedagang itu tertawa sinis. Aku cuma pedagang jujur. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Ia kemudian menginjak Lilian dan berkata, ini kesempatan emas. Aku akan manfaatkan sepenuhnya. Kalau kau bangkrut, pergi saja. Latar berpindah ke depan gereja. Seorang saintes berdiri di sana, terlihat kesal atas kerakusan manusia yang terjadi di kota. Ia bergumam, dalam 3 hari harga gandum naik 3 kali lipat. Ia menoleh ke elf di sampingnya. Eleria, gandum ini tak cukup untuk membuat rakyat bertahan hidup di musim dingin. Ambil dulu persediaan ini, sisanya akan aku urus. Ia menyerahkan sekantung uang. Ini uangnya, bayar seperti biasa saat sampai di sana. Eleria menerimanya namun heran. Ini terlalu banyak, bukan? Biasanya kita bahkan tak perlu membayar sepertiga dari ini untuk menyuap penjaga. Saintes menjawab singkat, lakukan seperti biasa. Eleria mengangguk setuju. Tiba-tiba Leah dan Rain muncul. Rain menyerahkan sekantung uang pada saintes itu dan berkata, apa kau berniat membuat kesepakatan denganku?